Halo, Yahoo! Iya, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya di channel Archimedes. Kali ini kita belajar tentang turunan fungsi sinus dan kosinus ya. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa pengantar dari kalkulus itu ya dimulai dari limit. Maka nanti ini kita kaitkan dengan limit. Nah, kalkulus itu kan terdiri dari limit ya, turunan atau sering disebut dengan diferensial, dan satu lagi nanti kita belajar tentang integral gitu ya. Oke dah. Nah, kalau begitu, saya mau kaitkan dulu materi sewaktu kamu belajar tentang gradien di SMP ya. Bahwa gradien itu kita nanti akan memperoleh simbol M ya. M itu adalah simbol dari gradien ya. Nah, M. Oke, saya buat lagi seperti ini. Bahwa ini M, simbol dari gradien, itu bisa kita peroleh dari perubahan ya, perubahan Y terhadap perubahan X ya. Yang mana perubahan Y, kalau ini misalnya di sini M, maka perubahannya adalah ini kemiringan. Nah, ini kemiringan. Perubahannya adalah ini. Nah, ini namanya delta Y per delta X. Oke. Nah, ini dia. Ini namanya delta X. Nah, gitu ya. Nah, setelah kita belajar ini, maka seandainya nih saya mempunyai suatu fungsi, katakanlah fungsinya adalah fx sama dengan 2x, ya kan? Iya dong. Nah, kalau seandainya kita mau mengetahui perubahannya, maka kita boleh melakukan seperti ini. Nah, seandainya jarak dari titik 0 ini ke sini, jaraknya adalah satuan, maka nah, seandainya ini fungsinya fx tambah 2x gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukannya ini? Ya kan? Cara menentukannya adalah kita tinggal mensubstitusikan nilai x pada fungsi di atas ya. Nah, tadi bahwa diketahui fx-nya sama dengan 2x, ya kan? Maka ketika x-nya bernilai 1, ya kan? Bernilai 1, maka ini nilainya berapa? Nilai y-nya berapa? Berarti 2 dikali 1 sama dengan, nah 2 kali 1 tahu nggak? Tahu lah, 2 ya. 2, oke. Maka ketika x-nya 1, maka f1-nya bernilai 2. Ya, f1 ini kan bernilai 2. Oke, cerita. Nah, lanjut. Kalau seandainya kita ingin mengetahui ini, seandainya jarak dari titik sini ke sini, saya bikin katakanlah misalnya 2 ya. Saya bikin jaraknya adalah 2. Yang mana 2 itu? Dari sini ke sini. Oke, maka otomatis kita boleh memperoleh nilai apa namanya? Nilai ini titik dari sini ke sini jaraknya adalah 1 tambah 2. Ini saya ubah warnanya 1 tambah 2. Oke, ya. Kenapa 1 tambah 2? Karena ini kan jaraknya ini tadi, ini ke sini jaraknya 2. Berarti 1 ditambah 2. Nah, itu kan. Oke. Ketika ini 1 tambah 2, maka jarak di sini berapa? Dari sini ke sini. Maka otomatis kita bisa mengetahui, tinggal substitusi 1 tambah 2. Berarti F1 tambah 2, atau ketika X-nya ini 1 tambah 2, atau sama artinya F3, ya kan? Nah, kita tinggal ganti X-nya, berarti 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 adalah 6. Nah, 6. Berarti jarak ini 6. 6 itu diperoleh dari fungsi 1 tambah 2. Oke, atau F3 ya. Oke. Nah, gitu. Nah, setelah tahu ini, maka saya mau menjelaskan bahwa ketika ini kita kaitkan dengan yang di sana, yang sebelah kanan ini, maka seandainya ini saya bikin bukan lagi nilai-nilai, tapi saya bikin dalam bentuk variabel, fungsi, maka ketika ini x, maka otomatis ini menjadi fx. Ya kan? Kenapa fx? Karena ketika ini 1, maka ini menjadi f1. Nah, gitu. Lalu kalau misalnya jarak dari sini ke sini, saya bikin jarak dari sini ke sini adalah h. Nah, ya kan? Saya bikin jadi h, maka otomatis di sini berapa nilainya? Berarti jarak dari sini ditambah jarak dari sini ke sini, berarti x tambah h. Nah, gitu kan? Oke. Nah, x tambah h ini ketika kita mau mengetahui berapa nilainya ini, ya udah tinggal substitusikan saja.
berarti ini menjadi fungsi fx tambah h, gitu kan? Iya, fx tambah h. Nah, kenapa fx tambah apa? Tahu juga di sini tadi 1 tambah 2. Ya udah masukkan saja di sini. F1 tambah 2. Nilainya tadi 6 gitu ya. Oke. Nah, turunan dari sini, turunan ini adalah perubahan antara sumbu Y terhadap X. Ya. Nah, perubahannya sebenarnya namanya limit itu pendekatan. Nah, sebenarnya dari gambar ini terlalu jauh kita bikinnya. Terlalu jauh. Ini nggak mendekati lagi 0. Maka nanti kita akan menjelaskan ya lebih detail bahwa kita mengetahui jarak dari sini ke sini adalah delta Y. Nah, delta Y. Delta Y itu diperoleh dari apa? Dari jarak ini dikurang ini. Kenapa gitu? Kenapa fx tambah h dikurang fx? Kan? Karena jarak dari sini ke sini, kita bisa mengetahui 6 dikurang 2, pasti 4 ini kan? Nah gitu, sama juga dengan ini. Berarti jarak dari sini ke sini, jaraknya adalah fx tambah h dikurang fx. Maka ini menjadi fx tambah h dikurang fx. Nah gitu kan? Oke. Lalu berapa jarak dari sini ke sini? Nah berarti tinggal kurangkan saja. Ini 1 tambah 2 tadi 3. 3 dikurang 1 berarti 2 kan? Nah, jarak dari sini 2. Lalu di sini berapa? Ya udah tetap. Berarti dari sini ke sini jaraknya adalah H. Nah, gitu kan? Itu namanya delta X. Delta X-nya sama dengan H. Oke. Jelas ya? Jelas ini sama dengan H. Oke, sudah. Kalau ini kan terlalu jauh, nggak mungkin lah terlalu jauh, namanya saja limit pasti pendekatan gitu ya. Maka ini kalau saya bikin lagi gambarnya, ya kan, gambarnya ini, maka ini ketika garis vertikal ini atau garis sumbu X ini, ya saya dekatkan ke sini. Ya, namanya saja limit pendekatan gitu ya. Maka nanti kita akan memperoleh pendekatan itu seperti paling tidak ya. Saya memberikan gambaran saja. Garisnya seperti ini, kecil sekali ya, kecil sekali. Nah, ini kecil sehingga ini namanya limit ya. Ini namanya turunan fx ya. Tapi terlalu kecil lah. Namanya saja mendekati 0. Artinya x-nya ini tidak lagi terlalu jauh tetapi mendekati 0, maka ketika gambarnya seperti ini kita bisa menemukan bahwa fx itu adalah bisa diperoleh dari limit x mendekati 0 pada delta y per delta x. Nah ini umumnya. Secara umum kita boleh menuliskan seperti ini. Nah, dari gambar ini. Karena nggak mungkin gambarnya segini kan. Berarti nggak mungkin jaraknya 2, jaraknya 3. Karena kita harus mengetahui namanya limit berarti pendekatan. Mendekati 0. Berarti X-nya ini, X dari sini ke sini pasti mendekati 0. Jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi paling tidak mendekati 0. Mendekati jaraknya yang sangat dekat. Ya, oke, cerai. Maka kita boleh mainkan di sini. Pertama, untuk fungsi sinus. Ketika misalnya suatu fungsinya adalah fx sama dengan sin x. Ya, fx-nya adalah sin x. Ini namanya sudut trigonometri ya. Oke, maka kita boleh memperoleh turunan dari fx ini adalah turunan dari fx-nya sama dengan perubahan delta y. Apanya perubahan delta y? Ya kan? Berarti delta y-nya adalah limit. Terlebih dahulu kita tulis limit ya. Limit x mendekati 0 pada perubahan ini. Nah, perubahan delta y-nya berapa? Ini perubahan delta y. Fx tambah h dikurang fx. Ya kan? Per delta x. Kan ini kan delta x. Delta x-nya berapa? Dari sini ke sini. Delta x-nya berapa? Ya h. Nah, oke, tutup kurung. Nah, gitu. Ya kan? Iya. Sama dengan. Berarti ini menjadi limit x mendekati 0, ya kan? Nah, fungsi tadi fungsinya adalah sin, ya kan? Berarti f ini kita ganti jadi apa? Berarti sin.
sin X tambah H dikurang fx-nya berapa? Fx-nya ya sin X. Nah, berarti kita ganti fx-nya jadi sin X. Oke. Per H. Oke, per H. Tutup kurung. Gitu. Oke. Nah, di sini ada sin X tambah H. Maka saya ingatkan kembali bahwa yang pertama itu kalau untuk jumlah dan selisih sinus, maka untuk jumlahnya berarti kalau seandainya ada sin X tambah Y, maka rumusnya apa? Berarti ini menjadi sin X cos Y, ya kan? Ditambah, karena di sini tambah gitu ya. Nah, cos X sin Y. Ini dari mana? Nah, ini dari mata materi yang sudah kamu pelajari sewaktu kelas 11 di matematika peminatan. Nah, gitu. Oke, nah, kalau nggak tahu, lihat lagi di kelas 11 ya. Oke, nah, di sini kan sin X tambah H, berarti boleh kita tulis menjadi sama dengan. Nah, sama dengan. Kita geser dulu. Oke, bro. Nah, ini limit X mendekati 0. Berarti kita ubah ya. Sin X tambahannya kita ubah menjadi seperti yang di atas. Berarti kita tulis yang menjadi sin X cos H. Ya, cos H ditambah apa? Tambah cos X sin H. Sin H. Oke, per H. Oke, per H. Oke, sama dengan. Nah, ini kan boleh kita faktorkan ini. Ini kita faktorkan ini, yang ini dengan ini. Sama yang mana? Oh, belum siap lagi, Pak. Masih ada lagi yang belum kita tulis. Apanya? Nah, itu kan. Yang ini tadi kan masih penjabaran dari sin X tambah H. Ini kan masih ada min sin X, berarti kurang sin X. Gitu. Lupa pula kita. Oke, per H. Oke, kalau begitu, ini kan boleh kita faktorkan ini ya. Nah, ini maksud saya. Ini sama yang ini. Boleh kita faktorkan. Nah, gimana cara memfaktorkannya? Berarti ini sama dengan limit X mendekati 0, ya kan? Mendekati 0, ini saya keluarkan nih sinnya, sin X-nya. Lalu sin X kali berapa supaya sin X cos H? Berarti kali cos H, ya kan? Dikurang sin X kali berapa supaya tetap min sin X? Berarti dikurang 1. Ya kan? Iya. Per apa? Ya, per H. Ya kan? Tambah ya. Oke, tambah. Ini, tinggal ini kan? Cos X sin H. Nah, ini cos X sin H. Bentar ya. Sin H per H. Oke. Nah, ini masih kita bikin dalam kurung ini ya. Dalam kurung. Karena limit ini berlaku untuk keseluruhan gitu. Nah, gitu. Oke. Sama dengan ya. Oke. Lalu ini saya pisahkan ini sin X-nya. Saya bikin di sini sin X-nya. Sin X. Kemudian limit X mendekati 0. Ini kali ya. Kali limit X mendekati 0 pada fungsi cos H dikurang 1. Cos H dikurang 1 per H. Oke, per H. Lalu ditambah limit X mendekati mendekati 0, ya kan? Atau ini bentar dulu, kita pisahkan dulu ini. Saya pisahkan cos X-nya. Saya bikin di sini. Cos X-nya saya pisahkan di sini. Baru saya kalikan dengan limit X mendekati 0. Oke, tinggal sin H per H. Sin H per H. Oke ya. Nah, kalau begitu, ingat bahwa ingat lagi ya, bahwa
penjabaran sewaktu kamu kelas 11 bahwa limit X mendekati 0 pada fungsi cos H dikurang 1 per H, ini sama artinya limit X mendekati 0 pada fungsi 1 dikurang cos H per H. Ini nilainya berapa? Ya 0. Gitu kan? Oke, lalu ingat lagi bahwa pada limit yang kamu pelajari sebelumnya, ya, bahwa limit X mendekati 0 pada fungsi sin H per H, ini sama nilainya artinya 1. Ya. Nah, kalau begitu, boleh kita tulis ini menjadi sama dengan sama sin X dikali, ini dikali ini berapa? Kali ini berapa? Ini kan 0. Sama kayak di atas ini. Sin limit X mendekati 0 pada cos H dikurang 1 per H, nilainya sama dengan 0. Berarti nilai ini sama dengan kali 0. Oke, tambah. Cos X dikali, ini ketemu lagi nih. Limit X mendekati 0 pada sin H per H. Ini sama artinya 1. Oke, ini 1. Cos kali 1. Nah, kalau begitu, boleh kita masukkan ke sini. Ya kan? Kita masukkan ke situ menjadi turunan fx sama dengan sin X kali 0. 0 kan? 0 dikali cos, ini tadi X. Cos X dikali 1 berarti tambah nih kan, tambah cos X. Oke, jadi turunan dari sin X itu, ya, turunan dari sin X itu adalah cos X. Selesai. Nah, gitu. Ya. Iya. Sehingga dari sini boleh kita simpulkan bahwa kalau fx-nya sama dengan sin X, maka turunan dari sini turunannya adalah cos X. Oke, kalau begitu, kita kotakin ini sebagai dasar kita untuk bisa menyelesaikan soal-soal berikutnya. Beres ya? Beres. Oke, ini adalah fungsi pada ketika fungsinya sin X ya. Lalu kita mau melihat bagaimana ketika fx-nya sama dengan cos X. Ya, sama dengan yang tadi ya. Nah, kita masuk ke ketika fungsinya fx sama dengan cos X gitu ya. Oke, kita bikin nomor 2 nih. Nomor 2. Ketika fx-nya bernilai cos X. Nah, gitu kan. Lalu apa turunannya? Nah, turunannya sama kayak tadi. Turunan dari fx ini adalah limit X mendekati 0 ya. Limit X mendekati 0 pada fungsi delta Y per delta X. Nah, delta E-nya berapa? Sama kayak tadi di atas kan, ini kan. Nah, ini dia. Oke, kalau begitu kita boleh menulis menjadi buka kurung, ya kan? Buka kurung F X tambah H dikurang Fx. Oke. Per H. Itu kan sama aja, sama tutup kurung, sama kayak tadi. Ini kenapa bengkok-bengkok ini? Oke. Per sama dengan ya, sama dengan. Oke. Fungsinya apa? Fungsinya cos, berarti ini limit X mendekati 0 buka kurung, F-nya kita ganti jadi cos. Cos X tambah H dikurang Fx. Berapa Fx-nya? Fx-nya adalah cos X kan? Nah, ini cos X per H. Oke, per H. Tutup kurung. Oke, sama dengan. Nah, di sini kita bisa menemukan cos X plus H. Nah, pada materi sebelumnya itu kelas 11 kamu pernah belajar tentang jumlah kosinus ya. Jumlah kosinus, bahwa pada materi itu kamu belajar tentang
Seandainya ada cos X tambah Y, maka ini menjadi cos X cos Y. Kalau di sini tambah kurang kan? Ah, kurang. Kurang apa? Kurang sin X sin Y. Ya enggak? Iya dong. Nah, kalau nggak tahu, pelajari lagi materi di kelas 11 ya. Oke, jumlah kosinus. Nah, kalau tadi kan jumlah sinus. Nah, sekarang jumlah kosinus. Oke, kita kaitkan dengan ini. Maka ini bisa kita tulis menjadi limit X mendekati 0. Ya kan? Nah, ini kita ubah. Kita ubah jadi apa? Kita ubah jadi Power Rangers. Ini menjadi cos X cos H. Ya kan? Dikurang sin X sin H. Gitu kan? Oke, dikurang lagi. Dikurang cos X per apa? Ya, per H. Oke, tutup kurung. Nah, gitu. Ya. Nah, sama kayak tadi gitu. Kita faktorkan ya. Kita faktorkan ini. Berarti boleh kita tulis ini menjadi sin limit X mendekati 0. Ya, ini kita faktorkan ya. Yang ini dengan ini. Dengan ini. Nah, gitu kan. Kita faktorkan itu. Berarti boleh kita tulis menjadi, buka kurung dulu, cos-nya kita keluarkan menjadi cos H dikurang 1. Nah, itu pemfaktorannya kan. Lalu dikurang apa? Dikurang ini. Oke, dikurang sin X sin H. Oke. Iya kan? Iya. Per apa? Per H. Ini juga per H. Oke dah. Ini bukan N tapi H. Tutup kurungnya ya. Udah tutup kurung ya. Oke. Nah, ini sama kayak tadi gitu ya. Ini saya tulis duluan. Saya pisahkan ini cos X-nya. Cos X-nya baru dikali limit X mendekati 0. Pada fungsi ini cos X-nya sudah saya pisahkan ya. Tinggal cos H dikurang 1 per H. Nah, dikurang. Ya kan? Dikurang. Ini sin X-nya saya pisahkan lagi nih. Kurang sin X dikali limit X mendekati 0 ya, mendekati 0 pada sin H per H, ya kan? Iya dong. Nah, ingat lagi bahwa untuk limit X mendekati 0 pada fungsi cos H dikurang 1 per H, ya itu nilainya 0 kan? Iya, berarti ini menjadi cos X dikali 0 kali 0. Nah, dikurang sin X dikali 1. Nah, kenapa 1? Karena apa namanya itu? Limit X mendekati sin H per H itu sama artinya 1. Ya. Kalau nggak tahu, pelajari lagi materi sebelumnya. Oke. Nah, kalau begitu, ini boleh kita tulis menjadi cos X dikali 0 kan 0. Oke, 0. Dikurang sin X kali 1 ya min sin X. Sehingga dari sini bisa kita peroleh bahwa 0 dikurang min sin X sama artinya min sin X. Maka turunan ya, turunan dari fx sama dengan cos X ini ya, turunannya adalah min sin X. Selesai, kita kotakin lagi. Oke, dah sudah. Nah, ini. Nah, sudah dua kita dapat. Jadi, kalau misalnya nanti kamu ingin menentukan berapa turunan dari cos X, turunannya adalah min sin X ya. Tapi kalau turunan untuk turunan untuk sin X, nah turunan dari sin X tadi adalah ini, sin X adalah cos X ya. Sehingga dari sini boleh kita simpulkan menjadi bahwa turunan daripada cos X itu adalah min sin X, dan turunan dari sin X itu
adalah cos X. Oke, nah ini kamu ingat-ingat ya, yang saya kotakin ini. Oke, ini kita tulis ingat. Oke, sudah. Nah, sekali lagi kalau turunan untuk fungsi cos X, turunannya adalah f aksen X min sin X ya, min sin X, dan turunan untuk sin X adalah cos X. Oke. Nah, sampai di situ penjelasan tentang asal usul daripada penurunan cos sin X dan cos X ya. Nah, mudah-mudahan kamu bisa tahu di mana sih asal usul penurunan ini, dan ini bisa bermanfaat ketika misalnya kamu mau menyelesaikan soal-soal berikutnya. Nah, penjelasan tentang ini mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kamu yang sedang belajar tentang turunan atau diferensial, karena ini sangat erat hubungannya dengan materi materi penjelasan penyelesaian soal-soal ya. Oke? Nah, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang turunan fungsi sinus dan kosinus. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Bye-bye.